Halo semuanya. Pertama kali saya membuat sebuah video tutorial dan mungkin insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan tutorial selanjutnya. Pertama kali kita coba membuat. Ya, untuk pertama kalinya saya akan memberikan petunjuk. Ya, saya akan berbagi bagaimana sih tampilan Excel sebenarnya ya. Kok di sana ada banyak tampilan, apa fungsi-fungsinya ya. Kita tentang belajar Excel. Di sini kita pertama kali belajar Excel. Oke. Mulai dari yang paling atas. Kita lihat di sana. Nah, di sini ada tampilannya paling kiri ini tombol. Ini adalah icon Excel. Kemudian ini ada shortcut. Shortcut ini bisa dimodif. Cuma nanti ini biasanya pertama sih ada shortcut save. Kalau yang di sini kan icon Excel aplikasinya ya. Dimana kalau ini diklik keluarnya adalah, nah ini fungsi-fungsi daripada tombol-tombol title bar layar ya. Pada title bar ini semuanya ya. Ada restore sama seperti tombol yang ada di paling kanan ini, cuman yang di sini ada keterangannya, yang di sini hanya tampilan saja ya. Fungsi-fungsinya di sini masih lengkap, ada 6 menu. Kemudian di sini ada shortcut save atau penyimpanan. Posisi shortcut ini bisa dimodifikasi, bisa ditambahkan. Ya, nambahkannya di sini. Nah, ini kita bisa menambahkan. Jadi apa yang tampil di sini kita bisa tambahkan di sini di menu ini. Ada new, open. Nah, ini save, ada tanda centangnya, berarti save-nya sedang muncul. Kemudian ada email, quick print. Quick print ini untuk ngeprint, klik langsung printernya langsung jalan tanpa masuk menu print. Ada print preview, spelling dan seterusnya. Ada undo, redo. Lah ini undo, ini redo. Sama ini undo, ini redo. Kemudian short ascending dan seterusnya. Ini nanti bisa kita tambahkan. Kalau di sini masih kurang, kita bisa pilih di sini menunya more comments. Ya, ini more comments, perintah-perintah yang lainnya. Kita bisa pilih di sana. Kemudian show below ribbon. Jadi tampilannya bisa taruh di bawah. Coba apa yang terjadi? Ya, jadi dia ditampilkan di bawah menu seperti itu. So above ribbon, kita kembalikan ke atas. Seperti biasa ya, ini pada menu shortcut paling penting biasanya ditaruh di sini. Bisa kita modifikasi, kita tambah, kita kurangi dan sebagainya. Kemudian di sini title bar yang tampil di sana yang pertama atau baris judul ya. Nama file. Nama file ini kalau sudah tersimpan. Kalau belum tersimpan, yang muncul adalah book 1, book 2 dan book 3 dan seterusnya. Kemudian nama aplikasinya Microsoft Excel. Microsoft Excel, nama aplikasinya. Jikalau memang aplikasinya belum diaktifasi secara resmi, biasanya di sini muncul product activation failed. Ya, berarti belum diaktifasi. Kemudian di sebelah kanan ada tombol-tombol pada title bar atau pada garis judul yang fungsinya ini adalah untuk merubah tampilan. Kalau minimize kita sembunyikan di taskbar. Kalau restore ini kalau diklik berubah menjadi tombol maximize, kebalikannya. Jadi kalau restore diklik berarti menjadi lebih kecil tampilannya, tombolnya ganti maximize. Sebaliknya kalau di sini tampil maximize, maka tampilan sebenarnya kecil, diklik maximize maka tampilannya menjadi penuh satu layar seperti ini dan tombolnya kembali ke restore. Sedangkan ini tombol close atau tutup. Baris kedua, ini pada menu standar. Menu standar ini untuk Excel versi terbaru ya. Yang saya pakai sekarang adalah Excel versi 2010. Ya. Pada menu ini, menu bar atau baris menu, ada beberapa. File ini adalah menu utamanya yang mana ini mengarah pada Excel dan sekitarnya dan aplikasi deretannya. Nah, tapi tidak ditampilkan pertama, tapi tampilan pertamanya yang aktif adalah menu home ya. Dimana dari menu ini
langsung diberikan pilihannya, tampilannya pada baris menu home. Di sini ada cut, ada kelompok clipboard. Clipboard ini adalah yang berhubungan dengan pengkopian ataupun pemindahan. Jadi dokumen atau tulisan atau ketikan atau apapun bisa kita copy, bisa kita pindahkan. Termasuk dengan formatnya. Format itu bisa berupa bentuk huruf, bisa berupa ukuran sel, bisa berupa pewarnaan dan sebagainya. Itu yang berhubungan dengan format tampilannya. Nah, yang pertama ditampilkan di sini. Jika kita pertama kali menyalakan Excel, maka yang muncul pertama adalah home. Sementara file ini yang berhubungan dengan file, baik itu Excel maupun yang lainnya. Nah, di sini file ada save as, close, open ya. Kemudian defaultnya ditampilkan info dari file yang aktif sekarang ini adalah ini. Defaultnya. Mungkin sementara nggak terlalu penting, bisa pelajari selanjutnya. Kemudian ada recent atau file yang terakhir dibuka, yang sedang dibuka. Kemudian ada new, print, save and send, help, option, dan exit. Exit ini ya exit. Nah, jadi kalau kita klik exit, maka menutup semua aplikasi Excel. Seperti itu ya. Kemudian kembalikan. Setelah kita klik exit, maka kita buka lembar baru lagi. Kemudian pada menu ini ada menu home yang isinya adalah pekerjaan utama yang paling sering kita pakai, terutama yang berhubungan dengan file Excel. Yaitu yang pertama di sini ada clipboard berhubungan dengan pengkopian, kemudian ada bentuk-bentuk huruf dan sel ya di sini. Maka di sini ada tampilannya font. Mungkin ada di garis atau di sini ada nama fontnya, ukurannya, atau kita bisa membesarkan, mengecilkan tanpa menyebutkan ukurannya ya. Jadi A panah ke atas, ditunjuk ke atas, atau A tunjuk ke bawah, ini mengecilkan. Kemudian ini tebal, miring, kemudian garis bawah. Garis bawah kalau dulu cuma garis bawah U bergaris bawah, tapi sekarang ada banyak pilihan untuk garis bawah. Ya di sini ada garis bawah biasa dan garis bawah double. Kemudian ada garis di sekitar sel, bisa kanan, kiri, atas, bawah, tengah, dan sebagainya. Kemudian pewarnaan, nah ini pewarnaan latarnya ya, dan ini pewarnaan pada hurufnya. Jadi kalau kita menulis atau mengetik pada posisi yang kita ketik itu warna dasarnya apa, kita pakai yang ini. Atau warna tulisannya apa, kita pakai yang ini. Kemudian pada kelompok berikutnya adalah kelompok alignment, ya ini kelompok perataan. Jadi ketika kita mengetik, di sini ada rata kiri, rata kanan ya. Rata kiri, rata kanan. Ini per sel. Sel itu apa? Nanti kita bahas berikutnya. Nah, ini per sel. Ya, per sel atau per ring. Kita seperti ini, kiri, kanan, dan kiri, tengah, dan kanan. Kemudian ini yang horizontal, yang vertikal. Di sini ada rata atas, rata tengah, dan rata bawah. Atau mungkin kita menentukan tulisannya tidak standar perataannya, mungkin dibuat miring dan sebagainya, kita bisa pilih di sini, ada pilihannya ya. Kita lihat di sana ya, gambarnya saja sudah kelihatan, hurufnya mau ditulis mengarah kemana dan sebagainya. Itu ya, gitu teman-teman. Kemudian ini mengenai indentasinya, lebih ke kanan atau lebih ke kiri, nanti pada saat membahas ketikan nanti mungkin kita akan membahas ini. Kemudian wrap text. Wrap text ini fungsinya adalah jikalau ada huruf tulisan yang melebihi tempatnya, apakah akan difungsikan dilanjutkan ke bawahnya atau hanya jadi satu baris saja. Ya misalnya ada tulisan saya belajar Excel, ada 3 kata. Jadi kalau panjangnya melebihi itu, apakah kalimat ini akan menjadi 3 baris atau 2 baris atau hanya 1 baris, ditentukan di sini. Kalau wrap text diaktifkan, maka bisa ketikan yang tidak cukup, kata berikutnya akan dipindahkan ke bawah menjadi lebih dari 1 baris. Kemudian merge and center fungsinya adalah menggabungkan beberapa sel dan
teksnya diletakkan di tengah. Ini untuk kelompok element. Kemudian alignment, align. Bahasa Inggris ini GN ini biasanya dibaca seolah-olah ini gandolkan di N. Alignment. Kalau kita baca bahasa Indonesia alignment. Nah, kan gitu ya. Kemudian ada yang berurusan dengan angka. Number di sini pada kelompok number. Ini berurusan dengan uang, yang ini ya. Ini bentuk hurufnya kita buat apa ya? Biasa, angka, keuangan, akuntansi, tanggal pendek, tanggal panjang, bentuk penulisan tanggal pendek, bentuk penulisan tanggal panjang, kemudian waktu, persentase, kemudian penulisan saintifik pecahan, saintifik logaritma dan sebagainya. Nah, ini tapi atau mungkin dibentuk teks saja biasa seperti itu. Kalau yang instannya di sini ada uang, persen, desimal ya, ada koma ini desimal. Kemudian menentukan berapa panjang di belakang desimal ya, yang dua ini. Kalau misalnya diperkecil yang pakai yang ini di belakang desimal. Kalau diperpanjang ya pakai yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah styles atau gaya. Di sini ada format biasa, ada format menggunakan rumus ini. Conditional formatting. Jadi nanti dalam kondisi tertentu angka-angka itu misalnya angkanya kalau ukuran sekian sampai sekian, kita warna dasarnya ini, warna tulisannya ini. Ini nanti bisa kita setting di sini. Bahasannya nanti kita bahas pada pembahasan tentang conditional formatting. Kemudian cell styles, gaya cell. Cell itu seperti apa nanti kita bahas lagi. Kemudian insert ini menambahkan baik itu cell ataupun kolom ataupun baris. Sementara delete ini mengurangi, ini menambahkan, mengurangi, dan ini membentuk. Ini yang cells, yang berhubungan dengan editing. Jadi nanti di sini ada kita menggunakan rumus. Sementara yang di sini aktifnya adalah auto sum atau otomatis dijumlah, penjumlahan otomatis. Sebenarnya masih banyak pilihan ya, tapi sementara yang diaktifkan adalah auto sum. Kemudian ini mengisi otomatis, mengisi sel secara otomatis. Kemudian menghapus isi sel. Kemudian ini pengurutan, sort and filter, mengurutkan atau mencari dan mengganti. Ini tampilan untuk menu home. Sementara insert, ya ini yang berhubungan dengan memasukkan objek di dalam sel. Bisa gambar, clip art, mungkin grafik atau apalah, semuanya yang sifatnya adalah menambahkan objek lain selain daripada tulisan di sini. Big layout di sini yang berhubungan dengan pembentukan halaman. Kemudian di sini ada formula. Formula itu kalau bahasa kita rumus. Nah, yang rumusnya di sini lebih banyak dibahas di sini. Kalau yang di sana tadi, yang di home, ini hanya beberapa. Kemudian baru kita masuk ke more function, baru muncul rumus-rumusnya tadi. Tapi ketika kita klik di formula di sini banyak, langsung dikelompokkan. Jadi di sini ini sama auto sum ya, penjumlahannya sama tadi ya, ini kan sama. Nah, kalau ini kan rumusnya belum tahu, bisa kita ketik sendiri, insert function. Ini otomatis auto sum atau kita pilih di sini. Kemudian di sini kita pilih rumus yang terakhir yang sering dipakai, recently used, yang paling sering dipakai. Kemudian ini yang berhubungan finansial dengan keuangan, financial, berarti rumus-rumus berhubungan dengan keuangan. Ini nanti kalau dalam dunia akuntansi akan lebih paham ini ya. Kemudian rumus-rumus logika, rumus-rumus yang berhubungan dengan teks atau tulisan biasa ya. Jadi ini tidak bisa dijumlah kalau sudah ngomong teks. Kemudian rumus-rumus berhubungan dengan waktu, baik itu tanggal maupun waktu itu sendiri. Kemudian berhubungan dengan referensi. Ini referensi. Jadi kalau ini berhubungan dengan sel itu di sini nanti kita olahnya. Kemudian dengan rumus dengan matematika dan lain-lain, di sini banyak rumus yang lain. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya seperti itu. Kemudian di sini ada menu data. Menu data ini juga yang berhubungan dengan database. Database berhubungan dengan data, basis data. Nah, ini paling gampang, paling sering dipakai yang miliknya Microsoft, produknya Microsoft adalah software Microsoft Access. Sehingga di sini pasti sudah terhubung. Kalau kita mau dari tampilan Excel ini kita tambahkan saja data-data
yang bisa diolah di akses. Nah, di sini kita masukkan dari akses. Atau kita ambil dari web, atau dari teks, dan lain-lain. Ya. Atau kalau dari database yang lain, kita bisa menampilkan diambil dari existing connection. Jadi koneksi yang sudah tersambung, yang sudah ada. Kemudian dan lain-lain yang berhubungan dengan data. Termasuk di sini juga ya yang di menu home tadi ada di sini sort and filter, mengurutkan dan menyaring. Ini bisa ketemu lagi rumusnya di sini. Nah, yang ada di sana itu ketemunya di sini. Ini sortnya urut ke bawah, kemudian urut ke atas, ya. A sampai Z atau Z sampai A. Atau dipilih di sini A sampai Z-nya itu mana, sel mana, kolom mana dan sebagainya. Nah, bisa juga disaring di sini di filter. Dan kalau ingin lebih lanjut di sini. Dan seterusnya seperti itu yang berhubungan dengan data. Ya. Kemudian ada review. Review itu ya kita menampilkan beberapa hal yang bisa dikerjakan di Excel di sini. Tetapi yang ada di sini, pekerjaan yang ada di sini belum tentu bisa ditampilkan. Ya. Misalkan seperti komen, ini bisa ditulis di sini. Di Excel bisa ditulis, tapi belum tentu bisa ditampilkan di kertas. Bisa berupa komentar saja atau gimana dan sebagainya. Kemudian view. Nah, ini kita mengolah tampilan. Tampilannya karena ini Excel juga di sini olahannya juga kotak-kotak semuanya, ya, seperti itu. Ada zoom, ada itu. Kemudian yang berhubungan dengan tampilan secara langsung. Dan pada akhirnya kita ketemu dengan menu developer, di mana menu ini akan lebih lanjut dibahas ketika kita sudah membahas pemrograman, terutama pemrograman yang berhubungan dengan Microsoft. Biasanya dalam hal ini adalah bahasa-bahasa pemrograman miliknya Microsoft. Nah, yang di sini sudah ditampilkan biasanya adalah Visual Basic. Bisa Visual Basic standar atau Visual Basic yang .NET. Atau kalau pengen singkat, pakai bahasa pemrograman yang lebih singkat. Di sini hanya menggunakan beberapa makro. Makro itu apa ya? Bahasa pemrograman singkat yang dipakai di dalam Excel. Hanya satu atau dua baris yang bisa menimbulkan efek tertentu. Itu ya, hampir sama dengan rumus. Atau ya ini di sini ada source juga ya, yang bisa mengambil database dari file lain. Itu untuk pembahasan dari menu. Kemudian pada baris berikutnya kita lihat di sini ada ini namanya text box, cell box. Jadi apapun yang kita tulis di sini, oh iya, ini cell name, ini nama dari kotaknya. Jadi kalau ini menunjukkan A1 berarti yang aktif adalah A1. Atau kalau kita klik di sini C3, benar ya, C3 ya. Ya ini nama selnya atau nama ringnya ya. Kemudian misalnya saja ini saya buat aja lebih dari 1. Nah, di sini maka diutamakan D2. Tapi pada saat kita menggunakan di situ muncul 5R kali 3C alias 5 baris, 5 rows multiply by 3 columns. Jadi 5 baris dikalikan 3 kolom, yaitu barisnya mulai baris 2 sampai 6. Kolomnya mulai dari kolom C sampai dengan E. Ya. Tapi ketika kita lepaskan mouse-nya, maka di situ yang muncul adalah sel pertama dari ring ini, dari kelompok ini, yaitu C2. Ya. Kemudian pada berikutnya sebelah kanannya di sini. Nah, di sini adalah formula bar. Fungsinya untuk kita mengetiknya di situ. Jadi kita bisa mengetiknya di sel ini, di sini, bisa mengetik di sini. Tapi sekalipun kita ngetiknya di sini, pasti juga muncul di sini. Contoh, saya ketik aja A. Nah, jadi di sini muncul, di sini muncul. Tapi ingat, ini namanya formula bar. Sehingga yang bisa jadi yang muncul di sini dengan yang muncul di sini tidak sama. Yang muncul di sini berupa rumus karena formula adalah rumus ya. Sementara tempat yang tampil beneran itu yang di sini, putih lebar ini. Contohnya saja, misalkan
Saya tuliskan di sini angka 1 pada D4. D4 ini ya, saya tulis angka 1. Kemudian pada E4 saya tuliskan angka 3. Ya. Sehingga kalau kita klik pada D4 munculnya 1 ya. Kemudian pada D3 di sini muncul 3. Tapi di sini misalkan saya tuliskan saja misal berupa rumus ya. Sama dengan D1 sama dengan D4, saya klik. Nah, kemudian saya tambahkan plus di sini. Nah, di sini muncul ya. D4 plus sama dengan D4 plus sama dengan D4 plus, sama ya. Kemudian saya tulis lagi di sini, saya klik pada E4 ya. E4, klik. Nah, pada D4 plus E4 di sini muncul. Nah, ketika ini sudah saya enter, ketika di sini sudah saya enter pengetikannya, maka di sini akan muncul hasilnya, namun di sini akan tetap muncul seperti yang ditulis. Ya, coba saya enter sekarang. Nah, jadi di sini muncul 1, di sini muncul 3, di sini tertulis 4, tapi di sini tetap sama dengan D4 plus E4. Yang mana di sini adalah hasil daripada formula ini. D4 yang ini, E4 yang ini. Oke ya, seperti itu. Ini namanya formula bar. Ini contoh kecil aja. Ya. Sehingga kalau misalnya ini saya hapus, nah, di sini tinggal 1 saja. D4-nya 1, E4-nya kosong. Maka 1 tambah kosong 1. Seperti itu ya. Oke. Ini namanya formula bar. Oke. Kemudian berikutnya, baris berikutnya. Ini kecil ini, jangan diremehkan. Kalau ini di sini mouse-nya, maka yang muncul adalah tanda panah kanan atas bawah. Di mana ini sebenarnya fungsinya adalah splitter sebagai pembatas ya. Yang mana kalau ini kita seret, ini bisa membelah lembar kerja ini menjadi 2, atas dan bawah. Contoh. Ini kan melebarkan salah satu. Kalau di sini melebarkan yang posisi formula bar. Tapi kalau kita ambilnya di sini, nah, mouse-nya berubah lagi. Maka di sini akan ada splitter. Jadi di sini ya kita gerakkan. Nah, jadi 2. Tapi yang utama adalah yang lambar pada yang background putih. Ya, seperti itu. Kemudian kita harus pahami lagi sebelum mempelajari Excel secara keseluruhan ya. Kita mempelajari bagian-bagiannya. Ini A, B, C, D, E. Nah, ini adalah nama kolom. Di mana kolom adalah kelompok dari atas ke bawah. Ini satu kelompok. Ini satu kolom. Nah, ini nama sel. Nanti saya jelaskan lagi. Ini nama kolom. Kemudian yang ini adalah nama baris. Baris 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian yang sebelah sini, ini tadi ada splitter yang mengubah ukuran lembar kerja antara mengatur lebarnya lembar kerja dengan formula bar ya. Di sini ada splitter. Jadi kita membuat split, 1 lembar kerja bisa ditampilkan 2 kali atas bawah. Ya. Kemudian seperti biasa dalam setiap lembar kerja, setiap tampilan tempat workspace-nya di komputer mesti ada slider ini namanya. Ini slider bar ya. Ya ini atas bawah. Yang ini kiri kanan. Jadi kalau ini kita panah ke atas bisa naik turun ya tampilannya. Dan ini kan ada slidernya yang lebih lebar sesuai dengan yang ditampilkan. Kemudian ini lembar kerja yang putih lebar, ada kotak-kotaknya kecil. Ya. Kemudian yang bawah ini sheet. Ini adalah penanda sheet atau lembar kerja.
Jadi sekarang kita berada di sheet 1. Nah, ini yang terbuka kan sheet 1. Bisa juga kita buka ke sheet 2 sebelahnya. Bisa ke sheet 3. Atau buka sheet baru dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sheet ini seperti halnya file. Nama standarnya adalah kalau file buku 1. Kalau sheet-nya adalah lembar kerja 1. Ya, sheet 1 atau lembar kerja 1. Berapa banyak maksimalnya? Ya banyak sekali tergantung kita. Karena ini pada lembar kerja ini potensinya adalah besar sekali ya. Nah, sekarang kita jelaskan lembar kerja dulu. Saya jelaskan pada lembar kerja dulu. Ya, oke. Saya jelaskan lembar kerja dulu. Nah, pada lembar kerja ini terdiri lembar kerja Excel ini karena adalah bekerja dengan tabel dan kolom. Kita bekerja dengan tabel. Kalau orang mengatakan kolom itu ya tabel itu. Nah, seperti itu. Tapi perlu diperjelas lagi bahwa tabel itu hasil kerjanya nanti terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Apa sih tabel itu? Apa sih kolom itu? Nah, ini kita tahu. Kolom itu ini A ke bawah. Nah, ini satu kolom. Ya, nggak usah dijelaskan, mungkin bisa dipahami sendiri. Silakan dipahami dengan bahasanya sendiri. Kolom itu mulai atas sampai bawah ini satu kolom. Nah, ini bergerak dalam satu kolom. Sementara yang seperti ini bergerak dalam satu baris. Lah, sel ini apa? Sel ini pertemuan antara satu kolom, misalkan D, kolom D, ketemu dengan satu baris pada titik tengahnya, yaitu D dan 4 misalnya. Maka ini dikatakan sel D4. Nah, ini sel. Baris itu apa? Ya ini, kiri ke kanan yang bergerak tadi. Seperti itu. Ada lagi ya. Jadi kalau misalnya ini di sini saya tulis saya tulis saja ya. Sel ini adalah pertemuan antara baris dan kolom. Seperti itu. Baris apa baris? Baris adalah beberapa sel ya. Beberapa sel atau lebih ya yang ditandai dengan angka. Nah, kalau gampangannya gitu ya, gampangnya gitu. Angka. Oke. Ya, beberapa sel atau lebih yang ditandai dengan angka atau satu angka ya. Satu angka. Ini satu baris. Kemudian kolom juga begitu. Kolom. Beberapa sel atau lebih yang ditandai dengan satu abjad. Sorry. Ditandai dengan abjad kita aja ya. Ini juga begitu. Nah, ada lagi satu lagi namanya ring. Ya, ring. Ring itu apa? Beberapa sel dalam satu kesatuan. Satu kesatuan. Contohnya seperti ini. Ring itu apa? Ini adalah ring D8E8. Ya. D8 sampai E8. Cara menulisnya gimana? D8 sampai dengan E8. Ini satu ring. Ya. Atau mungkin begini. Nah, ini adalah ring E11 sampai G15. Ya. E11 sampai dengan ini ya, titik 2 ini ya. Bacanya sampai dengan G15. Ini satu ring.
Kalau susah-susah, mending ini dikasih nama. Ya. Ring ini juga bisa dikasih nama. Ring ini bisa dikasih nama. Oke ya. Kasih nama ringnya. Ring apa ini? Kasih nama. Nah, ini dikasih nama. Ring 1. Nah, kalau saya mengatakan di sini ring 1 mana? Duk. Nah, langsung ngeblok 1 ring ya, seperti itu. Ini ring. Kemudian baris bawah. Ini kita paham tentang worksheet-nya ya. Tentang sheet-nya, tentang lembar kerjanya. Nah, sekarang kita dari sheet ini, lembar kerja ini, kita lihat di sini bisa banyak sekali sheet ya. Bisa banyak sekali lembar kerja. Makanya di sini dikasih penunjuk arah atau pengarah seperti halnya pada audio player ya. Ada pol ke kiri, kemudian ke kiri satu sheet, ke kanan satu sheet dan pol ke kanan, full ke kanan seperti itu. Ini nama-nama sheetnya bisa berapa? Terserah kita berapa, puluhan, ratusan silakan. Dan kalau misalnya ini terlalu lebar dan ini yang terlalu sempit, nah ini splitnya bisa digeser. Seperti itu ya. Terserah kita mau bagaimana. Oke, yang paling bawah di sini ada sheet, ada baris status. Setiap pekerjaan kita ada beberapa yang status. Contoh, kalau pada sel ini kita ngetik, nah maka di sini kita tertulis enter. Tapi kalau kondisi standby, biasanya di sini tertulis ready. Bawah ini ya, in ready mode, dalam mode ready ya. Sementara kalau ini kondisi bekerja, kita ketik apa gini. Ya, seperti itu. Di sini tertulis enter. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ngecek makronya di sini. Kita punya makro apa saja di sini. Ya, seperti itu. Oh, tidak ada makro ya. Nah, misalnya di sini makro. Nah, kita buka makronya di sini. Loh, ini makro yang di mana? Yang di sel ini tentunya. Seperti itu. Kemudian di sini blank. Ya, seperti itu. Blank alias kosong. Nah, ketika ke kanan, di sini ada shortcut untuk menu pada menu view. Jadi tampilannya, ini ada iklan karena saya juga online ya. Di sini ini adalah shortcut dari menu view. Di sini normal mana normal ini, ya shortcut untuk ini. Kemudian di sini ada page layout. Kita melihat di sini ada page layout dan di sini ada page break preview. Ini page break preview. Kemudian di sini yang tampil adalah 100%. Kalau kita klik, kita ingin berubah tampilannya, kita bisa pilih zoomnya di sini. Nah, ini 100% itu segini tabelnya. Kalau 75 bagaimana? Mungkin tampilannya lebih kecil. Oke. Nah, lebih kecil ya. Kalau kita buat 200 gimana? Gede nggak? Lebih gede lagi. Ya. Atau, wah nggak sama, nggak ada di sini. Kita bisa pilih di custom. Kalau bisa menentukan. Kalau tidak bisa menentukan di mana? Geser saja di slide ini. Kita bisa plus ataupun minus ya. Kecilkan. Ya, atau dibesarkan. Sampai di sini teman-teman. Materi kita, pelajaran kita kali ini. Bagaimana kita mengenal pekerjaan di Excel ya. Tampilan-tampilan di Excel. Dan kalau ada salah kata, bisa kirimkan komentar di bawah. Tolong bisa juga kalau misalnya Anda merasa puas dengan tutorial ini, bisa like, subscribe, bahkan boleh juga di-share. Oke, sampai jumpa lagi.